Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar, bagian 2 untuk IPA kelas 8 semester 1. Kompetensi dasar yaitu 3.2 menganalisis gerak lurus, pengaruh gaya terhadap gerak berdasarkan hukum Newton, dan penerapannya pada gerak benda dan gerak makhluk hidup. Tujuan pembelajaran kita kali ini, melalui menyimak video, peserta didik dapat menjelaskan GLBB dengan benar, memberikan contoh GLBB dengan benar, menghitung percepatan benda dengan tepat. Saat melakukan perjalanan, kendaraan yang kamu tumpangi akan bergerak dengan kecepatan yang berubah-ubah setiap waktu. Kadang semakin cepat, kadang semakin lambat. Percepatan atau perlambatan mobil tersebut dengan mudah dapat diamati dari adanya perubahan besar kelajuan mobil yang ditunjukkan oleh jarum speedometer atau angka yang muncul pada GPS. Gerak lurus berubah beraturan atau disingkat dengan GLBB. Adalah gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan berubah beraturan atau percepatan tetap atau konstan. Ciri-ciri GLBB memiliki kelajuan berubah beraturan dan percepatannya tetap. Gerak lurus berubah beraturan atau disingkat GLBB dibagi menjadi dua macam, yaitu GLBB dipercepat dan GLBB diperlambat. GLBB dipercepat yaitu gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan bertambah beraturan. Contoh GLBB dipercepat: mobil melaju di jalan lurus yang menurun, yang tampak seperti gambar. Contoh yang lain, batu yang jatuh ke bawah. Contoh yang ketiga, mobil yang melaju dengan menginjak pedal gas. Itulah antara lain contoh GLBB dipercepat. Jadi semakin lama kecepatannya semakin bertambah secara beraturan. Sedangkan yang kedua, GLBB diperlambat, yaitu gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan berkurang beraturan. Contoh GLBB diperlambat: mobil melaju dengan menginjak rem di jalan lurus. Makin lama mobilnya semakin berkurang kecepatannya dan akhirnya berhenti. Bola menggelinding lama-lama akan berhenti. Kenapa berhenti? Karena bergesekan dengan tanah. Gaya gesek ini arahnya berlawanan dengan arah gerak benda, sehingga bisa memperlambat laju gerak benda. Contoh yang ketiga, batu yang dilempar ke atas. Setiap benda yang dilempar ke atas, arahnya berlawanan dengan arah percepatan gravitasi, sehingga makin lama geraknya diperlambat, seperti batu yang dilempar ke atas. Percepatan adalah perubahan kecepatan tiap satuan waktu. Percepatan dirumuskan A sama dengan delta V per delta T, dengan delta V sama dengan Vt dikurangi Vo, di mana A adalah percepatan, satuannya meter per sekon kuadrat. Delta V perubahan kecepatan, satuannya meter per sekon. Delta T
perubahan waktu, satuannya sekon. VT, kecepatan akhir, satuannya meter per sekon. VO, kecepatan awal, satuannya meter per sekon. Contohnya, saat mendekati lampu lalu lintas, mobil yang awalnya bergerak dengan kecepatan sebesar 72 km per jam atau 20 meter per sekon diperlambat hingga 0 km per jam dalam selang waktu 5 sekon dengan proses perubahan seperti tabel 1.2. Berapakah perubahan kecepatan mobil dalam setiap sekon? Untuk menyelesaikan soal ini, kita tulis dulu diketahui VO 72 km per jam atau 20 meter per sekon. VT 0, delta T 5 sekon. Ditanya perubahan kecepatan atau kita sebut percepatan. Nah, dalam hal ini kita menggunakan rumus yang di depan tadi, yaitu A sama dengan delta V per delta T. Jawab, A sama dengan delta V per delta T sama dengan delta V ini bisa dituliskan VT dikurangi VO karena ini adalah selisih atau perubahan per delta T sama dengan karena VT nya 0 kita tuliskan 0 dikurangi VO tadi sebesar 20 meter per sekon. Kita ambil yang satuan meter per sekon karena T nya dalam satuan sekon biar sama-sama sekon. Kemudian 0 dikurangi 20 per 5. 0 kurangi 20 ada negatif 20 per 5. Hasilnya negatif 4 meter per sekon kuadrat. Tanda negatif ini menunjukkan bahwa mobil tersebut mengalami perlambatan atau kecepatannya semakin berkurang. Percepatan benda tidak hanya berlaku pada kendaraan yang sedang bergerak secara horizontal, tetapi juga pada benda yang bergerak secara vertikal. Semua benda yang ada di permukaan bumi mengalami gaya gravitasi bumi. Gaya gravitasi yang dimaksud adalah gaya tarik benda oleh bumi, sehingga benda mengalami percepatan konstan, yaitu sebesar 9,8 meter per sekon kuadrat, atau disebut percepatan gravitasi. Untuk memudahkan dalam perhitungan, percepatan gravitasi bumi dibulatkan menjadi 10 meter per sekon kuadrat. Soal 1. Sebuah mobil yang mula-mula diam bergerak dipercepat beraturan hingga kecepatannya menjadi 72 km per jam setelah bergerak selama 30 sekon. Percepatan yang dialami mobil tersebut adalah, dari soal tadi kita bisa menuliskan VO sama dengan 0 karena benda mula-mula dalam keadaan diam. Jika benda diam tidak memiliki kecepatan awal, sehingga bisa dituliskan VO sama dengan 0. Kemudian dari soal itu juga diketahui VT sama dengan 72 km per jam atau 20 meter per sekon. Sedangkan delta T 30 sekon. Yang ditanyakan adalah percepatan atau A. Jawab, seperti yang rumus di depan tadi, A sama dengan delta V per delta T sama dengan VT kurangi VO per delta T. 20 dikurangi 0 per 30. Hasilnya 20 per 30. Jika nolnya dihilangkan maka menjadi 2 per 3. Bentuk desimalnya 0,67 meter per sekon kuadrat. Sekarang soal yang kedua. Buah kelapa yang sudah tua dan matang jatuh dari pohonnya.
Jika percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, berapakah kecepatan buah kelapa setelah jatuh selama 3 sekon? Dari soal bisa kita tuliskan, diketahui G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. G adalah percepatan gravitasi. VO sama dengan 0 karena benda mula-mula diam. Kemudian T sama dengan 3 sekon. Yang ditanyakan VT. Jawab, VT sama dengan VO ditambah AT. Ini untuk gerak benda yang horizontal atau mendatar. Karena buah kelapa itu jika jatuh geraknya vertikal, maka A ini diganti dengan G karena mengalami percepatan gravitasi. VO ditambah G kali T sama dengan 0 tambah 10 dikali 3, hasilnya 30 meter per sekon kuadrat. Demikian pembelajaran kita kali ini. Semoga menambah wawasan kalian semua. Tetap belajar dari rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.